Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bonek. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyelesaikan tugas final dengan mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dosen pengajar Profesor Dr. Syafarudin SAG MSI. Baik, perkenalkan, saya atas nama Juanda. Saya Syahrul Muhammad Gunawan. Saya Afias Haramdani. Saya Nurdiana. Baik, adapun tema dari video kami yaitu dampak inflasi terhadap stabilitas ekonomi di komunitas muslim. Sekian dari perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi termasuk komunitas muslim. Dalam komunitas muslim, inflasi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan dasar hingga pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kesejahteraan sosial. Ketika inflasi terjadi, daya beli masyarakat menurun yang membuat mereka lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, dan pendidikan. Kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan daging dapat memengaruhi kemampuan keluarga untuk menjaga kualitas hidup. Hal ini juga berdampak pada tradisi keagamaan seperti zakat, sedekah, kurban, di mana inflasi dapat mengurangi kapasitas individu yang berkontribusi secara finansial dalam kegiatan berbagi dan solidaritas sosial. Inflasi juga memiliki dampak pada pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga dalam komunitas muslim. Dalam konteks hari-hari, masyarakat menghadapi tantangan dalam menjaga kenilaian kekayaan mereka akibat penurunan nilai mata uang. Inflasi yang kita ketahui sebagai kenaikan harga yang terjadi secara umum kerap terjadi pada momen tertentu seperti saat Lebaran Idul Fitri, Tahun Baru, dan lain sebagainya. Setiap tahun pasti akan terjadi yang namanya kenaikan harga, seperti yang terjadi sekarang di pasar sentral di daerah Bonek. Harga kian naik jelang libur Natal dan Tahun Baru. Harga terus naik terutama pada harga telur yang biasanya harganya itu cuma 45.000 sekarang menjadi 50.000 per raknya. Hal tersebut juga terjadi pada harga pagan yang kian naik dikarenakan menjelang akhir tahun baru serta faktor cuaca seperti yang kita ketahui bahwa pada akhir tahun itu memasuki musim hujan. Dikarenakan faktor cuaca itu juga harga kian naik dikarenakan produksi yang tidak stabil dikarenakan curah hujan yang tinggi hingga menyebabkan para petani mengalami gagal panen, terutama pada tanaman tomat yang tidak bisa jika kelebihan air karena buahnya akan lebih cepat membusuk. Harga naik juga disebabkan oleh stok yang terbatas karena hasil produksi yang tidak hanya dijual pada satu pemasok saja namun beberapa pemasok lainnya.
Untuk mengatasi dampak inflasi, komunitas muslim perlu mengadopsi strategi yang terintegrasi, baik secara individu maupun kolektif. Individu perlu meningkatkan literasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah, agar dapat mengelola pengeluaran, menabung, dan berinvestasi dengan bijak. Di tingkat komunitas, penting untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi syariah, yang dapat membantu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan dapat membantu anggota komunitas mengakses pembiayaan tanpa riba. Selain itu, lembaga-lembaga zakat dan infak perlu memperluas jangkauan program-program untuk membantu keluarga yang terdampak pada inflasi. Misalnya dengan menyediakan bantuan makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan gratis. Inflasi punya dampak besar buat pedagang kaki lima. Saat harga bahan baku seperti beras, minyak, atau sayur naik, biaya operasional mereka jadi lebih mahal. Masalahnya, mereka nggak bisa asal menaikkan harga jual, karena pelanggan, yang biasanya dari kalangan menengah ke bawah, bisa keberatan. Akhirnya keuntungan pedagang jadi makin kecil. Selain itu, inflasi juga bikin daya beli orang menurun, karena konsumen lebih pilih mengirit atau cari yang lebih murah, jadi penjualan pedagang kaki lima ikut turun. Kalau mereka butuh modal tambahan, bunga pinjaman juga naik, bikin usaha makin berat. Ditambah lagi harga barang sering nggak stabil, dan pedagang kecil susah buat cepat menyesuaikan harga jual. Kan tetapi, pedagang kaki lima biasanya lebih fleksibel, karena mereka bisa ganti produk, cari pemasok yang lebih murah, atau pindah tempat jualan. Meski begitu, mereka tetap butuh dukungan, seperti subsidi bahan pokok, pinjaman murah, atau pelatihan bisnis. Supaya bisa bertahan dengan bantuan ini, pedagang kaki lima tetap bisa maju dan jadi kegiatan yang berperan penting dari ekonomi lokal meskipun kondisi lagi sulit.
pasar malam di daerah pelosok punya pengaruh besar terhadap harga-harga barang, terutama karena permintaan yang tiba-tiba naik dan biaya distribusi yang mahal. Bagi orang yang tinggal di pelosok, pasar malam jadi satu-satunya tempat berbelanja kebutuhan pokok. Tapi karena belanjanya sering dalam jumlah besar untuk stok beberapa hari, harga barang tertentu bisa naik. Ini yang disebut dengan inflasi tarikan permintaan. Masalah lain adalah biaya transportasi dan akses logistik yang sulit di pelosok. Barang yang dijual di pasar malam jadi lebih mahal karena ongkos kirimnya yang tinggi, yang menyebabkan adanya inflasi dorongan biaya. Meski begitu, pasar malam juga punya sisi positif, yaitu kehadiran pedagang dari luar daerah dapat membantu menstabilkan harga, dan masyarakat lokal juga dapat peluang usaha baru. Sayangnya, di musim-musim tertentu seperti hari raya, harga barang sering melonjak naik karena permintaan tinggi dan pemasok yang terbatas. Solusinya yaitu distribusi barang harus lebih efisien. Harga barang di pasar malam perlu diawasi, serta pedagang lokal butuh dukungan modal. Kalau dikelola dengan baik, pasar malam bisa bantu ekonomi lokal berkembang tanpa bikin harga-harga naik terlalu tinggi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pasar malam dan pedagang kaki lima di pinggir jalan punya peran besar dalam ekonomi, terutama di daerah pelosok. Mereka membantu masyarakat mendapatkan barang dan jasa, menciptakan pekerjaan, dan menggerakkan ekonomi lokal. Tapi keduanya juga sangat terpengaruh oleh inflasi. Hal ini karena pasar malam bisa saja memicu inflasi karena permintaan barang yang tiba-tiba tinggi, dan biaya distribusi yang mahal akibat infrastruktur yang kurang memadai. Di sisi lain, pedagang kaki lima menghadapi tantangan seperti harga bahan baku yang naik, daya beli pelanggan yang menurun, dan sulitnya mendapatkan pinjaman karena bunga tinggi. Meski begitu, mereka cukup fleksibel karena dapat beradaptasi di berbagai kondisi. Pedagang bisa cepat menyesuaikan harga, mengganti produk yang dijual, atau mengubah cara berjualan untuk menghadapi inflasi. Untuk mengurangi dampak buruk inflasi, pemerintah perlu membantu dengan cara menstabilkan harga bahan pokok, memberikan pinjaman usaha berbunga rendah, dan memperbaiki infrastruktur di pelosok. Dengan dukungan ini, pasar malam dan pedagang kaki lima bisa terus bertahan, bahkan jadi penggerak utama di bidang ekonomi lokal. Baik, sekian dari video dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video kami dan ada yang pihak mohon maaf, dan ucapan terima kasih kepada dosen pengajar Profesor Dr. SGMSI yang telah membimbing kami selama perkuliahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.